Ya pemirsa, seperti yang sudah kita jelaskan atau sebutkan sebelumnya bahwa hari ini hingga 2 hari ke depan kita akan membahas bagaimana perjalanan para pasangan calon untuk menuju Pilpres 2024. Untuk hari ini kita akan membahas Anies Baswedan dan juga Caimin bersama juga dengan Bang Kodari, pengamat politik. Selamat malam Bang Kodari, bergabung kembali. Halo. Kita nanti akan bahas bagaimana kemudian perjalanan dari pasangan calon Anies Baswedan dan juga Caimin. Kita akan hadirkan terlebih dahulu Bang Kodari dan juga pemirsa, grafis di belakang ini merupakan bagaimana sebenarnya histori perjalanan pada saat pertama kali partai yang kemudian mengusung Anies Baswedan kita ketahui adalah Partai Nasdem. Nah, kita hadirkan bersama pemirsa dan juga Bang Kodari. Ini adalah grafis yang kemudian menggambarkan pada tanggal 3 Oktober 2022 Nasdem ini secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nasdem terlebih dahulu juga mendeklarasikan Anies sebagai capres. Deklarasi ini dibuat dalam agenda khusus di mana digelar di Nasdem Tower pemirsa, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2022. Kemudian juga kita saksikan bersama pada saat itu tepatnya pemirsa pada tanggal 23 Februari 2022 adalah PKS ini juga mengumumkan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ini berdasarkan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian menetapkan mendukung Anies sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Deklarasi ini bahkan digelar 1 hari sebelum PKS ini menggelar Rakernas tepatnya pada tanggal 24 Februari. Barulah kemudian tanggal 2 Maret Partai Demokrat memberikan dukungan juga untuk Anies Baswedan sebagai capres 2024 sehingga pada saat itu 3 partai yang berkoalisi mendukung Anies, Nasdem, PKS dan juga Demokrat. Kita ketahui juga memang dukungan ketiga partai ini juga sudah memberikan tiket capres 2024 kepada Anies karena ini sudah memenuhi syarat minimal presidential threshold 20% pemirsa. Berikutnya kita hadirkan juga bagaimana kemudian adanya penandatanganan piagam kerjasama Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan terbentuk di Sekretariat Perubahan Jakarta Selatan tepatnya pada 24 Maret 2023 disebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahkan ditandai pula dengan penandatanganan piagam kerjasama oleh ketiga ketua umum partai politik dari Partai Nasdem, Surya Paloh, kemudian juga dari Demokrat, AHY. Namun kemudian beredar kabar Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh ini menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies. Bahkan Surya Paloh ini disebut-sebut sebagai salah satu orang yang menjodohkan Anies Caimin ini secara sepihak. Bahkan mengungkapkan hubungan dirinya dengan Caimin begitu dekat. Ini yang cukup mengejutkan ya, karena sebelumnya kita ketahui Anies Baswedan ini begitu kental, bahkan begitu berhembus ya, dijodoh-jodohkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah itu puncaknya adalah pemirsa pada tanggal 1 September, puncaknya Partai Demokrat mencabut dukungan atas Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Ini merupakan hasil dari rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Bahkan kita ingat bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini marah besar dan juga kecewa bahkan terhadap Anies Baswedan yang kemudian dianggap sebagai pengkhianat. Nah ini kita langsung mungkin berdialog juga dengan Bang Kodari. Sebenarnya apa sih Bang pertimbangan dari Surya Paloh Ketua Umum Nasdem kemudian akhirnya memilih Caimin dibanding AHY? Apakah memang betul ya karena kedekatankah antara Surya Paloh dengan Caimin? Karena kan tidak mungkin juga hanya faktor kedekatan. Kalkulasi politiknya sebenarnya seperti apa waktu itu? Saya kira ada 2 aspek ya. Yang pertama itu adalah soal elektabilitas Anies Baswedan yang tidak masuk papan atas. Paling jauh itu papan tengah. Nah Pak Surya Paloh sebetulnya mencari calon wakil presiden papan atas yang bisa betul-betul memberikan kontribusi suara yang sangat besar kepada Anies Baswedan, terutama karena memang Mas Anies ini kan posisinya surveinya papan nomor 3 ya di antara calon-calon yang ada dibanding kontestan yang lain. Betul. Dan sebetulnya saya juga surprise tadi melihat ya ternyata
udah setahun ya Mas Iya, Anies itu sudah setahun ya dicalonkan. dari Iya. pertama kali waktu itu. Dan suaranya tidak berkembang dari sekitar angka 20%, malah cenderung mengecil, dan itu sebetulnya bisa dijelaskan dengan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang justru belakangan malah lebih tinggi dibandingkan dengan akhir tahun 2022 yang lalu begitu. Nah, yang kedua saya kira yang juga penting adalah bahwa Mas Ahy ini kan datang dari Jawa Timur, suara yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Pak Surya Paloh, tetapi segmen suaranya dianggap sama karena Mas Anies ini kan slogannya perubahan, selama ini dianggap sebagai katakanlah antitesanya Pak Jokowi, sementara Partai Demokrat sama dan juga. Ahy sama juga datang dari koalisi perubahan, sehingga dianggap tidak memberikan kontribusi suara, dan Makanya itu kelihatannya dirasakan dengan proses suara Mas Anies yang setelah didukung oleh Partai Demokrat pun juga tidak berkembang gitu, sehingga ya Pak Surya Paloh datang dengan ijtihad politik. Bagaimana kalau kemudian mengambil kandidat dengan latar belakang Nahdlatul Ulama yang notabene merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, jumlahnya 50%, dan kebetulan Mas Muhaimin, Caimin itu juga datang dari Jawa Timur. Jadi kayak AHY tetapi dengan latar kultural yang bisa diharapkan untuk membawa suasana baru. Soal kemudian apakah kemudian teori itu benar atau tidak, itu yang justru menarik pada hari ini untuk dilihat apakah eksperimen atau teorinya Pak Surya Paloh itu bekerja atau tidak di lapangan. Kita tentunya masih menunggu ya, apakah betul tadi teori dan juga kalkulasi politik dari Pak Surya Paloh itu betul bahwa memang untuk mengambil Caimin ini bisa menarik ceruk-ceruk para pemilih juga. Kita juga akan lihat ya Bang Kodari, mungkin bagaimana analisa dari pengamat melihat saat ini peluang dari Anies Baswedan dan juga Caimin pada saat sudah mendaftar di KPU. Dijawab sesaat lagi, Bang Kodari, kami kembali pemirsa saat lagi.